Semangat lagi. Oke, semoga sukses selalu. Kali ini saya akan membahas bagaimana lulus tes CPNS dengan strategi memanfaatkan IQ, EQ, dan SQ yang berdasarkan buku saya yaitu kecerdasan kuantum ya. Oke, IQ yaitu kecerdasan intelektual. Itu udah sering kita bahas ya. Dan dalam tes CPNS ini IQ memegang peranan yang sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Nah, oke, saya akan coba diskusikan ya di sini. Tes CPNS memang dan nantinya saya doakan Anda lulus menjadi CPNS yang baik. Itu juga perlu memanfaatkan ketiga-tiganya ya. IQ, kemudian EQ dan SQ. Apa saja itu? Nah, dalam tes CPNS itu banyak sekali yang diujikan, termasuk tes kemampuan dasar. Di sana ada bahasa, kemudian ada matematika, logika matematika dan bangun ruang begitu, sehingga kita harus menguasai dengan baik. Dan juga ada wawasan kebangsaan, juga ada tes kepribadian, dan juga ada tes nanti untuk masing-masing bidang. Dari itu semua, nanti yang paling menentukan memang di sini ada, ya saya menyebutnya memang tes IQ juga, yaitu yang lebih berhubungan dengan matematika, dengan math, hitung-hitungan. Kenapa ini paling menentukan dengan math? Karena begini, semua calon yang mau ikut tes CPNS ataupun tes SBMPTN atau tes lamaran kerja dan lain sebagainya pasti sudah melakukan persiapan. Kalau diuji misalnya tentang wawasan kebangsaan, tentang UUD 45, tentang pandangan kita teori-teori sosial, semua yang ikut tes karena sudah belajar, maka di antara mereka yang pintar dan yang sedang, atau bahkan yang sedang dan yang kurang kemampuannya, karena sama-sama belajar, maka nilai mereka akan mirip-mirip saja, gitu ya. Jadi kalau saya sebut ya, nilai mereka untuk yang umum itu nilainya akan mirip-mirip saja. Tapi bagaimana dengan matematika? Nah ini yang dengan matematika, bagi mereka yang menguasai matematika akan nyaris bisa menyelesaikan semua tes matematika dengan sempurna. Sementara bagi peserta tes yang kemampuan matematikanya kurang siap, mereka nggak bisa menebak, gitu. Kemungkinan akan salah. Sehingga yang saya sebut nih, matematika menjadi diskriminan, menjadi pembeda, ini penting. Sehingga kalau mau lolos untuk tes CPNS dan sebenarnya tes yang lain juga, maka IQ matematika ini menjadi penting. Dan apakah nanti kalau saya jadi karyawan, jadi PNS, jadi pegawai, IQ itu penting nggak? Oh penting, gitu ya. IQ itu penting. Karena apa? Karena dengan IQ nanti Anda bisa berkreasi, berinovasi, menciptakan layanan-layanan baru, sehingga bisa memberikan layanan ke masyarakat dengan lebih baik, memberikan pengabdian kepada negara lebih baik. Jadi inovasi-inovasi itu terobosan-terobosan lebih baik, lebih murah, lebih efisien. Nah itu membutuhkan IQ ini ya. Oke, ini penting. Lalu kalau EQ gimana? Nah EQ dalam tes ini itu juga sangat penting. Satu, memang ada ujiannya sendiri tentang kepribadian. Nah itu mengarah sebenarnya ke kecerdasan emosi ini, meskipun teori kecerdasan emosi ya. Dan yang penting lagi untuk kecerdasan emosi ini adalah bagaimana Anda untuk peserta tes ini tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar dari mulai pendaftaran dan sebelumnya juga sampai nanti tes, karena jadwal tesnya kan bisa berubah-ubah. Anda tetap semangat, Anda tetap sabar. Nah itu menguji kecerdasan emosi Anda. Ketika Anda nanti jadi pegawai, jadi PNS, Anda akan menghadapi masyarakat dengan masalah yang berbeda-beda. Anda perlu sabar, Anda perlu bisa menjaga emosi, Anda perlu bagaimana mengelola perasaan Anda. Nah itu menentukan tugas Anda. Dan juga bagaimana Anda bekerja sama, ini kan perlu emosi kan, dengan tim, sesama pegawai, dengan bagaimana bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kecerdasan emosi itu menjadi sangat penting. Bagaimana melobi-lobi untuk memberikan hasil yang terbaik bagi Indonesia. Nah itu penting. Itu kecerdasan
EQ, ya kecerdasan emosi. Nah, yang belum ada ini kecerdasan spiritual, SQ ini. Oke, saya tulis sendiri ya. Ini belum ada tesnya kalau SQ ini. Jadi sejauh yang saya amati kecerdasan spiritual ini belum masuk dalam tes. Dan memang sulit untuk diujikan. Gitu. Tidak apa-apa, nggak masalah sebenarnya ya. Oke, nah yang jadi masalah ketika nanti Anda menjadi PNS, ketika Anda menjadi pegawai, atau Anda mencapai suatu posisi tertentu, gitu ya. Seberapa pentingkah kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual ini? Ini sangat penting. Karena dengan spiritual yang bagus, Anda jadi abdi negara, atau Anda jadi pegawai, atau Anda jadi posisi apapun, Anda bisa memberikan layanan dengan tulus. Anda bisa memberikan layanan dari hati, pengabdian. Nah, begitu ya, mengabdi memilih yang terbaik. Kalau dalam bahasa agama bisa lillahi ta'ala, gitu ya, tulus hanya mencari ridho Allah, begitu. Nah, sehingga spiritual ini menjadi paling penting ketika Anda menjadi abdi negara, karena Anda akan mementingkan negara, bahkan Anda siap berkorban untuk negara, Anda siap berkorban untuk kepentingan rakyat. Dengan ini, maka Indonesia akan lebih maju, karena semua abdi negaranya berjuang untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, bahkan rela berkorban, begitu. Apa yang terjadi kalau minus spiritual? Jadi IQ-nya tinggi, kecerdasan emosinya tinggi, kerjasamanya tinggi, motivasinya tinggi, tapi spiritualnya rendah. Nah, ini malah bisa bahaya. Karena motivasinya bagus, kerjasamanya bagus, kecerdasannya, kreativitasnya bagus, tapi ternyata tidak mengabdi untuk rakyat, tidak mengabdi untuk negara, tapi untuk mengumpulkan kekayaan sendiri. Nah, itu kan bahaya. Itu bahaya. Jadi spiritual ini juga tetap penting. Ada yang bertanya, kalau spiritual ini biar kita gunakan untuk lulus tes CPNS atau tes yang lain bisa nggak? Bisa. Spiritual itu bisa. Artinya tiba-tiba Anda dengan kekuatan spiritual bisa saja yang tadinya dalam berbagai macam perhitungan tidak lulus, tapi kok jadi lulus. Kenapa? Misalnya dengan doa yang ijabah. Bisa jadi. Jadi Anda selain belajar dengan doa yang tulus, atau mungkin Anda bisa mencoba juga ya, barangkali dengan beramal soleh, banyak menolong orang. Nah, itu kekuatan spiritual, pengorbanan Anda mengabdi pada orang tua, pada ibu bapak. Yang tadinya Anda nggak siap ujian misalnya matematika, atau kurang siap ujian wawasan kebangsaan, tapi karena ada doa, ada amal soleh, malaikat bisa membantu Anda. Kok jadi bisa ya? Pilihannya kok bener saya? Jawaban saya kok jadi bener-bener? Nah, itu sangat memungkinkan, jadi terbuka. Jadi kita semua tetap terbuka. Jadi tetap terbuka, baik Anda ketika sekarang berjuang untuk lolos tes CPNS, manfaatkan IQ, EQ, dan SQ untuk lolos. Dan nanti kalau Anda sudah diterima sebagai PNS, sebagai karyawan swasta barangkali juga untuk tesnya, atau sebagai pejabat tertentu, tetap juga harus memanfaatkan IQ, EQ, dan SQ. IQ membuat Anda kreatif, inovatif, memberikan yang terbaik. EQ membuat Anda mempunyai tim yang semangat, Anda juga termotivasi, Anda juga senang. Dan SQ, Anda fokus, pengabdian untuk kepentingan bersama. Optimis selalu bersama Agus Yas. Terima kasih.